Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Perkenalkan, nama saya Yuni. Saya salah satu mahasiswi Sai Miftahul Ulum Tanjung Pinang, program studi Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah materi pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah yang diampu oleh Ibu Milasari MPDI. Baiklah teman-teman, dalam video ini saya akan membahas materi sumber hukum Islam dalam ranah lingkup pembelajaran pendidikan agama Islam tingkat madrasah aliyah kelas 12. Sumber hukum Islam. Sumber hukum merupakan tempat untuk menemukan atau menggali hukum atau asas hukum dan referensi atas hukum yang baru. Sumber hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah sumber hukum yang telah disepakati atau mutafak, dan yang kedua sumber hukum yang masih diperselisihkan atau mukhtalaf. Dan di sini saya akan membahas sumber hukum Islam yang telah disepakati atau mutafak, yang terdiri dari 4. Yang pertama Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan yang pertama ialah Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa Arab ialah berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab secara mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Pokok-pokok isi Al-Quran yaitu akidah, al-wa'du dan al-wa'id, janji atau ancaman, ibadah, sejarah umat-umat terdahulu, muamalah dan syariat. Kehujjahan dan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 52. Asas Al-Quran dalam menetapkan hukum atau tasrih. Yang pertama ialah adamu al-haraj, meniadakan kesempitan. Dan yang kedua taklilu at-taklif, memperkecil beban. Taklilu at-taklif merupakan suatu hukum senantiasa sesuai dengan kemampuan umatnya untuk melaksanakannya. Dan yang ketiga, at-tadriju fi at-tasrih, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Dalam menetapkan hukum, Al-Quran selalu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Yang kedua ialah as-sunnah. Sumber hukum Islam setelah Al-Quran adalah as-sunnah. Sebagaimana yang kita ketahui, pengertian as-sunnah ialah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. As-sunnah secara bahasa adalah jalan, tabiat, dan kebiasaan. Dasar as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama ialah dalil Al-Quran. Dalil-dalil Al-Quran yang menjadi dasar bahwa sunnah merupakan sumber hukum Islam. Dan yang kedua ialah dalil hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Telah aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Tidak akan sekali-sekali kalian tersesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kalamullah atau kitabullah dan sunnah nabinya." Dan yang ketiga, kesepakatan ulama atau ijma. Seluruh umat Islam telah sepakat menjadi sunnah sebagai salah satu hukum dalam beramal, karena sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, hadis menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau global. Dan yang kedua, hadis membatasi keumuman dalam Al-Quran. Yang ketiga, hadis menguatkan hukum-hukum yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan adapun sumber hukum Islam yang ketiga yang telah disepakati ialah ijma. Secara bahasa, ijma adalah niat yang kuat atau kesepakatan. Adapun menurut istilah, ijma ialah kesepakatan para mujtahid umat setelah wafatnya Nabi SAW terhadap suatu hukum syar'i. Kesepakatan ulama dapat terjadi dengan 3 cara berikut. Yang pertama ialah dengan ucapan atau qauli, yang kedua dengan perbuatan atau fi'li, dan yang ketiga dengan cara diam atau biasa disebut dengan sukun. Kedudukan ijma sebagai sumber hukum. Yang pertama ialah dalil Al-Quran. Dalil penetapan ijma sebagai sumber hukum antara lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 59.
Dan yang kedua dalil hadis. Adapun dalil yang berasal dari Rasulullah SAW tentang kedudukan ijma adalah hukum Islam terdapat dalam hadis berikut, yang artinya sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, apa yang menurut orang-orang baik Islam baik, maka ia baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Malik. Secara garis besar ijma terbagi dua. Yang pertama ialah ijma syar'i atau bayani, yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas. Dan yang kedua ialah ijma sekuti, yaitu apabila sebagian mujtahid yang memutuskan hukum itu tidak semuanya menyatakan setuju, baik secara lisan maupun tulisan, melainkan mereka hanya diam. Adapun dalam tantanan ilmu yang lebih luas, ijma terbagi dari beberapa macam, yaitu yang pertama ialah ijma ahli bait, yaitu kesepakatan pendapat dari keluarga Rasul. Yang kedua ialah ijma khalifah yang 4, yaitu kesepakatan 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan yang ketiga ialah ijma ahli Madinah, yaitu kesepakatan ulama-ulama Madinah dalam suatu masalah. Dan yang keempat ialah ijma ahli Kufah, yaitu kesepakatan ulama-ulama Kufah dalam suatu masalah. Dan yang kelima ialah ijma sahabi, yaitu kesepakatan semua ulama sahabat dalam suatu masalah. Dan yang keenam ialah ijma Saikhani, yaitu kesepakatan pendapat antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam suatu masalah. Dan yang ketujuh ialah ijma ummah, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid dalam suatu masalah pada suatu masa tertentu. Sebab-sebab dilakukannya ijma. Yang pertama ialah karena adanya persoalan-persoalan yang harus dicarikan status hukumnya. Dan yang kedua, karena nas, baik yang berupa Al-Quran maupun As-Sunnah, sudah tidak turun lagi atau sudah terhenti. Dan yang ketiga, karena pada saat itu jumlah mujtahid tidak terlalu banyak, dan karenanya mereka mudah dikoordinasi untuk melakukan kesepakatan. Dan yang terakhir ialah belum timbul perpecahan di antara para mujtahid, dan jika ada perselisihan pendapat masih mudah dipersatukan. Sumber hukum Islam yang terakhir ialah qiyas. Qiyas menurut bahasa adalah menyamakan, menganalogikan, membandingkan atau mengukur seperti sesuatu dengan lainnya dikarenakan adanya persamaan. Sedangkan menurut istilah, qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa lainnya yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Contoh qiyas. Yang pertama ialah setiap minuman yang memabukkan hukumnya adalah haram. Hal ini dikiaskan dengan hukum khamar atau arak, yaitu haram. Kesamaan kedua jenis minuman adalah karena kesamaan sifatnya yang memabukkan. Yang kedua ialah harta anak-anak wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini disamakan dengan harta orang dewasa, yaitu wajib zakati. Menurut Imam Syafi'i, keduanya memiliki persamaan, yaitu bahwa kedua jenis harta tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu juga dapat memberikan pertolongan kepada fakir miskin. Kedudukan qiyas dalam hukum Islam. Qiyas menduduki tingkat keempat hujjah syar'i. Sebab dalam suatu peristiwa bila tidak terdapat hukum yang berdasarkan nas, maka peristiwa itu disamakan dengan peristiwa lain yang mempunyai kesamaan dan telah ada ketetapan hukumnya dalam nas. Macam-macam qiyas. Yang pertama ialah qiyas aulawi, yaitu mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang hukumnya telah ada. Dan yang kedua qiyas musawi, yaitu ilat qiyas suatu hukum yang sama. Dan yang ketiga ialah qiyas dilalah, yaitu menetapkan hukum karena ada persamaan dilalah al-hukum atau penunjuk hukumnya. Dan yang keempat ialah qiyas syibhi, yaitu terjadinya keraguan dalam mengkiaskan. Sebab dilakukannya qiyas sebagai berikut. Yang pertama, karena adanya persoalan-persoalan yang harus dicarikan status hukumnya. Dan yang kedua, karena nas, baik Al-Quran maupun As-Sunnah telah berakhir dan tidak turun lagi. Dan yang ketiga, karena
karena adanya persamaan ilat atau sifat antara peristiwa yang belum ada hukumnya dengan peristiwa yang hukumnya telah ditentukan oleh nas. Baiklah, sekian dari saya. Lebih terkurang saya mohon maaf karena kekurangan datangnya dari diri saya sendiri dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.